Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung bahas ya, temuan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, terkait laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024. Kita dapat infonya ini dari liputan CNBC Indonesia dan CNN Indonesia. Isinya rangkuman paparan Ketua BPK, Ibu Isma Yatun, di DPR kemarin. Nah, misi kita hari ini, kita coba pahami bareng-bareng catatan krusial BPK ini, meskipun laporannya dapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kenapa ini penting buat Anda? Ya, ini soal akuntabilitas anggaran kita semua. Oke, mari kita bedah. Perlu dipahami dulu ya, opini WTP itu kan memang predikat tertinggi dalam audit. Artinya ya secara umum laporan keuangannya sudah disajikan secara wajar gitu. Tapi bukan berarti sempurna tanpa catatan ya. Nah persis, bukan berarti tanpa celah sama sekali. Temuan BPK ini bisa dibilang kayak catatan khusus lah, PR buat pemerintah untuk perbaikan ke depan. Oke, salah satu yang paling disorot nih di kedua sumber kita, itu soal adanya perbedaan data setoran PPN sama PPH. Jadi, data yang dipegang pemerintah beda dengan data dari wajib pajak atau wajib pengutnya. Iya. Dan yang agak bikin kaget, sistem perpajakan kita sekarang ini katanya belum bisa deteksi perbedaan ini secara otomatis. Itu gimana tuh? Nah, ini yang menarik sekaligus jadi perhatian ya. Implikasinya itu loh, kalau data nggak sinkron, ini bisa jadi indikasi potensi masalah di akurasi pencatatan penerimaan negara. Padahal pajak ini kan sumber utama pendapatan kita. Jadi bisa jadi ada yang nggak tercatat dengan benar gitu ya? Bisa jadi. Atau ya ini menyangkut efisiensi sistemnya juga. Ada potensi penerimaan yang mungkin belum optimal tercatatnya. Soalnya soal pengendalian belanja pegawai. Katanya belum sepenuhnya memadai. Iya, betul. Dan ini signifikan loh. Karena belanja pegawai itu kan salah satu komponen anggaran yang paling besar ya. Kalau pengendaliannya dinilai belum cukup, ya jadi pertanyaan seberapa efektif dan efisien sebenarnya penggunaan anggaran di pos itu. Masuk akal. Selain belanja pegawai, ada lagi soal pengendalian sisa dana transfer ke daerah. Yang penggunaannya udah ditentuin, tapi pengendalian sisanya ini juga disebut belum sepenuhnya memadai. Nah, ini juga krusial. Dana transfer itu kan penting banget ya buat pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Kalau pengendalian sisa dananya lemah, ya ada risiko. Risikonya dana itu nggak dipakai sesuai tujuan awal atau mungkin penggunaannya jadi telat. Akhirnya bisa menghambat program di daerah kan? Terus ada lagi nih catatan soal kebijakan penyajian belanja di muka. Jadi pengeluaran yang dicatat sebelum barang atau jasanya diterima gitu ya. Iya, betul. Advance payment lah istilahnya. Nah, kebijakannya itu dianggap belum pas. Terus proses pertanggungjawabannya juga katanya sering berlarut-larut. Oke, kalau kita coba sambungkan ya dari temuan soal data pajak yang tadi nggak sinkron, terus pengendalian belanja pegawai, dana transfer, sampai pertanggungjawaban yang lambat ini kayaknya semua nunjuk ke satu tantangan yang lebih mendasar gitu. Apa itu tantangannya? Ya, soal efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah secara keseluruhan, mungkin juga soal integrasi data antar bagian. Jadi ini bukan sekedar isu teknis akuntansi aja, tapi lebih dalam, menyentuh seberapa efektif uang publik itu digunakan. Karena itu, BPK lewat Ibu Isma Yatun menekankan banget ya, agar temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tujuannya jelas, optimalisasi APBN untuk kemakmuran rakyat. Peran DPR juga disebut penting buat mengawasi dan mendorong belanja yang lebih produktif. Apalagi ya di tengah tekanan fiskal yang mungkin ada. Ini memunculkan pertanyaan penting sih sebenarnya. Bagaimana nanti tindak lanjut konkretnya? BPK juga sempat menyinggung perlunya penguatan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Jadi bukan cuma lapor angka keluar masuk uang aja, tapi juga hasilnya apa? Oh, jadi outcome-nya juga harus jelas ya? Betul. Dan juga soal pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, DTSN itu, basis data terpadu lah. Supaya apa? Supaya program-program strategis, misalnya bantuan sosial atau program prioritas lainnya, itu benar-benar nyampe ke yang berhak, tepat sasaran. Fokusnya itu ke dampak nyata anggaran. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang mendengarkan, meskipun pemerintah dapat WTP untuk laporan keuangannya di 2024, temuan BPK ini kayak rapor tapi ada catatan merahnya yang serius. Ada PR besar soal sistem data pajak, soal pengendalian belanja di beberapa pos penting, dan soal akuntabilitas. Iya, jadi ini menunjukkan kalau proses perbaikan tata kelola keuangan negara itu ya terus berjalan, nggak berhenti di WTP aja, dan perlu diawasi bersama. Betul.
Ini jadi pengingat bahwa tata kelola keuangan negara itu dinamis ya, perlu perbaikan terus-menerus. Manfaat maksimal buat masyarakat. Efisiensi, optimalisasi pendapatan, itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau kita lihat temuan-temuan yang sifatnya sistemik kayak gini, soal data pajak, soal pengendalian belanja yang muncul lagi di laporan BPK, pertanyaannya, apakah perbaikan yang sifatnya parsial atau tambal sulam aja cukup? Pertanyaan bagus itu. Atau jangan-jangan kita sebenarnya butuh perubahan yang lebih mendasar di masa depan. Perubahan yang lebih fundamental gitu. Untuk bisa mewujudkan tata kelola keuangan yang benar-benar efektif dan transparan secara menyeluruh. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama.